Selamat siang Bapak Ibu, sahabat safety yang saya hormati. Pada video kali ini kita akan membahas secara rinci standar laporan audit SMK 3 sesuai persyaratan PP nomor 50 tahun 2012. Saya harapkan materi ini bisa memberikan cerahan kepada Bapak Ibu, khususnya agar dalam penyusunan laporan audit SMK 3 di perusahaan tidak kami kendala. Sebelum kita masuk ke laporan audit, ada baiknya kita lihat dulu mekanisme pelaksanaan audit SMK 3 di negara kita. Ini khususnya mekanisme pelaksanaan audit eksternal atau audit sertifikasi SMK 3. Nah, di slide ini terlihat ada 3 kategori perusahaan yang dilakukan audit SMK 3. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah setiap perusahaan dalam 3 kategori ini sudah harus menerapkan SMK 3 sebelum dilakukan audit. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang secara sukarela mengajukan audit SMK 3. Yang kedua, perusahaan yang masuk kategori potensi bahaya tinggi sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan. Dan yang ketiga adalah perusahaan masuk kategori potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan dirjen atau kepala dinas tenaga kerja provinsi. Nah, ketiga kategori perusahaan ini boleh mengajukan permohonan untuk melaksanakan audit sertifikasi SMK 3 kepada lembaga audit. Nanti lembaga audit akan menyusun perencanaan audit, termasuk konfirmasi jadwal dan pelaksanaan auditnya kepada perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut. Setelah itu nanti tentunya terkait dengan pelaksanaan audit yang mereka lakukan, nanti lembaga audit akan menerbitkan laporan audit terkait dengan pelaksanaan audit eksternal atau audit sertifikasi. Laporan audit ini ada format dan aturan yang harus diikuti sebagaimana diatur di dalam lampiran 3 PP nomor 50 tahun 2012. Jadi tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut. Nah, laporan audit ini nanti akan didistribusikan kepada Disnaker Provinsi, kepada Kemenaker RI, termasuk juga kepada pihak auditi, yaitu perusahaan yang diaudit. Dan setelahnya nanti laporan audit dievaluasi oleh Kemenaker RI dan diberikan sertifikat bagi yang lulus tentunya kepada pihak perusahaan yang telah diaudit. Kira-kira ini gambaran awalnya Bapak Ibu, mekanisme pelaksanaan audit SMK 3 hubungannya dengan penerbitan laporan audit SMK tersebut. Nah, berikutnya, apa itu laporan audit sistem manajemen K3? Atau kita kenal laporan audit SMK 3. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kondisi penerapan SMK 3 di suatu perusahaan. Tentu perusahaan yang sudah diaudit. Penyusunan laporan audit SMK 3 dilakukan berdasarkan lampiran 3 PP nomor 50 tahun 2012. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada di sini. Berikutnya, apa fungsi laporan audit? Laporan audit berfungsi mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah, termasuk juga pihak terkait lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sesuai dengan aturan PP 50 bahwa distribusi laporan ini juga ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan di pusat, termasuk juga Dinas Ketenagakerjaan di provinsi, dan pihak auditi yang tempat kerjanya di audit. Berikutnya memberikan potret penerapan SMK 3 di perusahaan. Dari laporan audit, pemerintah maupun auditi dapat mengetahui bagaimana potret atau gambaran penerapan SMK 3 secara di tempat kerjanya. Berikutnya memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan atau auditi. Tentunya sehubungan dengan penerapan SMK 3. Jadi ketidakssesuaian yang mungkin masih ada dalam penerapan SMK 3, tentunya itu semuanya akan dituangkan di dalam laporan audit SMK 3. Sebagai salah satu dasar bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan atau pembinaan ataupun tindakan hukum terkait penerapan SMK 3 perusahaan. Di laporan audit juga pada kesimpulannya nanti auditor akan memberikan rincian persentase pencapaian audit bisa berupa kategori tingkat penerapan kurang, kategori tingkat penerapan baik, atau kategori tingkat penerapan memuaskan. Jadi dari ketiga kategori tersebut pemerintah akan memberikan reward atau punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar penyusunan laporan audit SMK 3. Pada PP nomor 50 tahun 2012 pasal 17 ayat 2, bentuk laporan audit SMK 3 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Jadi format laporannya itu sudah jelas diatur. Ini cover depannya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, laporan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
dalam kurung SMK, nama perusahaan, unit, nama tempat kerja yang diaudit, lokasinya di mana, tingkat audit awal, transisi, lanjutan. Tingkat awal untuk 64 kriteria, transisi 122 kriteria, dan lanjutan 160 kriteria. Atau tingkat awal ini ditujukan untuk perusahaan kategori risiko rendah, transisi risiko menengah, risiko sedang, dan lanjutan untuk kategori perusahaan risiko tinggi. Nama penyelenggara audit independen ini adalah nama perusahaan, lembaga auditnya, atau pihak lembaga audit yang melakukan audit eksternal tersebut. Berikutnya distribusi laporan. Ini nama tempat kerja yang diaudit, kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, tentunya Kementerian Ketenagakerjaan, nama penyelenggara audit independen, yaitu pihak lembaga audit, dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Ini adalah cover depan atau sampul dari laporan audit. Nah, isi laporan audit SMK 3. Berdasarkan standar PP 50, isi laporan audit SMK 3 itu minimal harus mengandung 13 unsur ini Bapak Ibu. Perusahaan yang diaudit, lingkup audit, pelaksanaan audit, tujuan audit, tim auditor, gambaran umum tempat kerja, jadwal audit, daftar kriteria audit dan pemenuhannya, penjelasan tentang kriteria tidak berlaku atau biasa dikenal dengan not applicable, uraian temuan ketidaksesuaian, tindak lanjut, hasil audit, dan terakhir data pendukung laporan audit. Nah, yang pertama, header laporan audit SMK 3. Kalau di PP 50 itu kelihatannya agak ada kebingungan mengenai header. Header itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi header dokumen itu ada nomor laporan. Nomor laporan itu disesuaikan aja dengan penomoran dari pihak lembaga audit. Tanggal laporannya, kapan laporan itu dituliskan. Sedangkan nomor pekerjanya tergantung penomoran dari pihak lembaga audit. Di sini, di kolom ini diisi laporan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PT XIZ. Jadi perusahaan yang diaudit atau audit. Baru di sini, di kolom ini tuliskan ringkasan. Berikutnya halaman 2 dari 50, misalkan kalau ini halaman 2 dari total jumlah laporan ini adalah 50, distribusinya 1 dari 3, misalkan 1 untuk kementerian, 2 untuk perusahaan yang diaudit, 3 untuk pemerintah kabupaten kota. Jadi 1 dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3. Auditor, di sini tuliskan nama auditor, yaitu ketua tim audit saja. Nah, berikutnya, di bagian ringkasan ini terdiri dari nama perusahaan yang diaudit, lingkup audit, baru pelaksanaan audit, terdiri dari tanggal dan tempat, tujuan audit, baru tim auditor, baru gambaran umum tempat kerja, dan jadwal audit. Ini masuk dalam ruang lingkup ringkasan pada laporan audit SMK 3. Nah, sebelum kita bahas ini, yang 6 dan 7, coba kita lihat lagi dulu mengenai header yang lain. Ini header untuk ringkasan, sedangkan yang berikutnya header untuk laporan utama. Header untuk laporan utama, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kolom ini tuliskan laporan utama. Laporan utama itu terdiri dari daftar kriteria audit dan pemenuhannya, yang 9 penjelasan tentang kriteria tidak berlaku atau not applicable, tidak dapat diterapkan. 10 uraian temuan ketidaksesuaian. Ini uraian mengenai temuan yang tidak sesuai, minor, mayor, atau kritikal. Ya. Di poin 11, tindak lanjut, saran perbaikan ketidaksesuaian dari tim auditor. Di 12, kesimpulan presentasi perolehan hasil audit. Dan yang terakhir, data pendukung laporan audit berupa daftar hadir selama pelaksanaan audit, baik itu pertemuan pembuka, opening meeting, maupun closing meeting. Dan respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit. Semuanya ini akan kita bahas satu persatu secara clear dan jelas agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik pada saat penyusunan laporan audit SMK 3 di perusahaan Bapak Ibu. Nah, penjelasan isi laporan audit SMK 3. Poin yang ke-6, gambaran umum tempat kerja. Di gambaran umum tempat kerja ini, yang pertama diminta adalah terkait proses produksi perusahaan, dan yang berikutnya adalah terkait penerapan KTP di perusahaan. Nah, yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu, pada proses produksi perusahaan adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, gambaran umum mengenai jumlah pekerja, jam kerja, dan shift kerja jika ada, baru struktur organisasi perusahaan. Uraikan juga hal-hal lain yang kira-kira relevan dan berhubungan dengan perusahaan secara umum. Yang kedua, mengenai proses produksi. Perlu dijelaskan di sini uraian proses produksi atau kegiatan apa yang dikerjakan oleh perusahaan atau audit. Berikutnya, produk atau jasa yang dihasilkan atau yang dilakukan. Termasuk juga indikator-indikator operasi. Berikutnya, produk atau jasa yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya, peralatan yang digunakan untuk proses produksi atau peralatan yang digunakan hubungannya dengan pelaksanaan realisasi jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, bahan material yang digunakan hubungannya dengan proses produksi atau jasa dan tujuan pemasarannya, bagaimana transportasinya, pengirimannya, menggunakan transportasi apa, darat, laut, dan udara, dan lain-lain. Gambaran proses produksi ini intinya adalah
Auditor harus memberikan gambaran yang jelas terkait tempat kerja ini, khususnya menyangkut proses produksi, karena ini nanti berhubungan dengan poin-poin selanjutnya pada laporan ini. Nah, yang poin B, penerapan ketiga. Pada poin ini, paling tidak auditor menggambarkan dua hal. Pertama, gambaran umum mengenai penerapan ketiga perusahaan, yaitu menyangkut struktur organisasi ketiga yang ada di perusahaan. Berikutnya, kejadian kecelakaan 3 tahun terakhir, sarana, prasarana, dan SDM ketiga yang dimiliki oleh perusahaan. Termasuk juga program-program dan komitmen bisa juga diuraikan di sini gambaran umumnya. Gambaran umum tidak terbatas hanya pada ini, Bu, tapi juga bisa di hal-hal lain yang menyangkut ketiga di perusahaan. Yang kedua, gambaran penerapan SMK 3. Di sini auditor diminta untuk memberikan uraian kelemahan-kelemahan dan kekuatan perusahaan pada setiap elemen audit. Ada 12 elemen audit. Berikutnya, poin ketujuh terkait dengan jadwal audit SMK 3. Di sini ada tabel di laporan audit dibuat seperti ini Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 3, pertemuan awal, pemeriksaan dan penilaian kriteria, dan terakhir pertemuan akhir, closing meeting. Misalkan waktunya, ini waktu, misalkan hari Senin 20 Desember jam 8 sampai jam 12. Keterangan ini kita isi kegiatan apa yang dilakukan di sini. Menjelaskan maksud dan tujuan ruang lingkup dan metode pelaksanaan audit. Auditnya melaksanakan penjelasan proses bisnis kegiatan perusahaan. Ini pertemuan awal. Di penghubung ini bisa diisi manajemen audit, sebutkan namanya atau wakil manajemen perusahaan. Nah, biasanya di sini ada absensi pertemuan awal. Nah, yang nomor 2, pemeriksaan dan penilaian kriteria. Jadi, jadwalnya atau waktunya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya mungkin 3 hari atau lebih dari 3 hari seterusnya. Dari jam 13 sampai dengan 17, baru besoknya lagi Selasa, Rabu, dari jam 8 sampai jam 17, 8 sampai atau sisilan waktu yang disepakati. Kegiatan yang dilakukan di sini di kolom keterangan, auditor melakukan audit meliputi audit dokumentasi, pemeriksaan implementasi sendiri lapangan atau di office, dan wawancara dengan pekerja. Baru rapat tim auditor SMK 3. Rapat tim auditor SMK 3 ini biasanya dilakukan hari terakhir sebelum menjelang pertemuan akhir dimulai. Nah, penghubung diisikan di sini, sebutkan nama PIC di tiap departemen atau bagian yang diaudit. Biasanya ini dicantumkan di dalam audit plan. Setelah selesai pertemuan awal, auditor biasanya langsung menyusun audit plan untuk jadwal pelaksanaan berikutnya sampai selesai audit, sampai pertemuan akhir. Nah, di pertemuan akhir, waktunya Jumat, misalnya ini ya, Jumat 26 Desember jam 13 sampai 17. Keterangan kegiatan yang dilakukan di sini adalah auditor menyampaikan temuan-temuan audit atau kesimpulan hasil audit kepada pihak. Ini penghubungnya wakil manajemen audit. Biasanya di sini ada absensi pertemuan akhir atau closing meeting. Berikutnya yang poin ke-8, daftar kriteria audit dan pemenuhannya. Pada audit SMK 3, kita mengenal 3 kategori pelaksanaan audit, yaitu kategori tingkat awal, kategori tingkat transisi, dan kategori tingkat lanjutan. Sebelum kita masuk ke uraian tabel ini Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat dulu pedoman penilaian atau audit penerapan SMK 3. Dilakukan melalui audit SMK 3 yang meliputi 12 elemen audit. Penilaian penerapan SMK 3 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam PP tahun 2012. Nah, tingkat awal atau risiko rendah sebanyak 10 elemen dan 64 kriteria. Untuk tingkat awal, ini ada 10 elemen, jadi elemen 11 dan elemen 10 tidak ikut. Jumlah ini semuanya kalau dijumlahkan adalah 64 ya. Jadi kriteria 1.1.1, 1.1 ya, 1.22 dan seterusnya. Ini 12.2.1, 12.2 dan 12.21 dan seterusnya. Untuk tingkat transisi atau risiko menengah sebanyak 11 elemen. Elemen 11 audit SMK 3 tidak ikut. Jadi jumlah kolom 4 dan kolom 3 ini kalau dijumlahkan totalnya itu 100. Tingkat lanjutan atau risiko tinggi sebanyak 12 elemen dan 166 kriteria. Jadi jumlah kolom 3, kolom 4, kolom 5 jumlah semua totalnya 106. Nah, standar ini nanti yang digunakan pada saat melakukan audit SMK 3 di perusahaan sesuai dengan tingkat kategori pelaksanaan auditnya, apakah tingkat awal, tingkat transisi, atau tingkat lanjutan. Jadi kalau perusahaan masuk kategori tingkat awal, yang diperiksa itu di lapangan pada saat audit SMK 3 hanya 60 kriteria ini. Sedangkan kalau dia tingkat transisi, yang diperiksa di lapangan terdiri dari kolom 3 dan kolom 4. Kriteria-kriteria ini jumlahnya 122. Ini yang diperiksa pada saat audit eksternal SMK 3. Sedangkan pada tingkat lanjutan, kolom 3, kolom 4, kolom 5 ini berjumlah semuanya 166. Itu diperiksa pada perusahaan yang masuk kategori tingkat lanjutan atau risiko tinggi. Kalau 106 diperiksa. Nah, kembali ke daftar kriteria audit dan pemenuhannya. Kalau perusahaan diaudit pada tingkat awal, maka nanti daftar kriteria audit dan pemenuhannya Bapak Ibu akan disusun seperti ini. Untuk kategori tingkat awal tadi ada 64 kriteria Bapak Ibu.
1.1.1 sampai dengan 1251. Jadi seluruh kriteria yang masuk kategori tingkat awal diisikan di sini. Nah, dari pemeriksaan audit, nanti auditor akan mengetahui kriteria mana yang tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan. Jika ada, di contoh ini dia 0, tidak ada yang tidak berlaku, semua diterapkan. Baru pemenuhannya, kesesuaian, ini berisi kriteria-kriteria yang sesuai. Yang sesuai dikasih conteng, sedangkan ini ketidaksesuaian, kritikal, mayor, minor. Yang kritikal kebetulan 0, yang mayor ada 2 kriteria, 1.1.1 mayor, 6.1.6 mayor, jumlahnya 2. Dan yang minor kebetulan tidak ada, 0. Jadi jumlah yang sesuai adalah 62. Kalau dijumlahkan yang sesuai dan yang tidak sesuai, 62 tambah 2 sama dengan 64. Ini contoh untuk daftar kriteria audit dan pemenuhannya untuk kategori tingkat awal. Untuk kategori tingkat transisi juga sama Bapak Ibu, bedanya hanya jumlahnya ini nomor 1 sampai dengan 122. Di nomor kriteria, masukkan kriteria-kriteria yang masuk dalam kategori tingkat transisi yang jumlah 122 kriteria. Jadi kalau kita lihat pemenuhannya, yang tidak berlaku kebetulan tidak ada, kesesuaiannya 119, yang ketidaksesuaian kritikalnya ada 1, yang mayor ada 1, yang minor ada 1. Jadi kalau dijumlahkan ini 3 tambah 119 sama dengan 122. Yang ketiga, tingkat lanjutan sama juga dengan tingkat awal dan transisi, hanya bedanya nomor 1 sampai 166, karena yang diaudit pada tingkat lanjutan itu adalah 166 kriteria, baru nomor kriteria masukkan kriteria audit 1 sampai dengan 166. Jadi 1.1.1 sampai dengan 1251 dan yang lain-lainnya masukkan di sini. Kriteria tidak berlaku di contoh ini ada 1 misalkan. Katakan kriteria 662 tidak dapat diterapkan, ada 1. Pemenuhannya, kesesuaiannya ada 164. Jadi kriteria yang sesuai, penerapannya sesuai di tempat kerja. Ketidaksesuaian, kritikalnya tidak ada, mayornya 1, dan minornya tidak ada. Jadi ini 166, tidak berlaku 1, tidak sesuai 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 164 tambah dengan 166. Untuk apa ini Bapak Ibu? Nanti hubungannya untuk menghitung persentase pencapaian audit. Daftar kriteria audit dan pemenuhannya ini harus disusun secara hati-hati karena nanti ini akan terkait dengan poin-poin selanjutnya dalam hal misalkan melakukan penjelasan uraian ketidaksesuaian, termasuk juga perhitungan persentase perolehan hasil audit. Jadi harus betul-betul sinkron ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu untuk penyusunan daftar kriteria audit dan pemenuhannya. Nah, berikutnya di poin 9, penjelasan tentang kriteria tidak berlaku. Elemen atau kriteria yang tidak bisa diterapkan. Kenapa dikatakan di sini tidak bisa diterapkan? Karena ada kemungkinan kriteria audit SMK 3 ini tidak relevan dengan kegiatan atau proses bisnis perusahaan. Jadi bisa aja kriteria itu tidak dapat diterapkan karena memang tidak mereka lakukan. Seperti contohnya di elemen atau kriteria elemen 5 kriteria 531. Pada kriteria 5.3.1, barang dan jasa yang dipasok pelanggan sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur. Artinya, kriteria ini meminta bahwa jika ada barang atau jasa yang dipasok oleh pelanggan dari perusahaan yang kita audit, maka potensi bahaya dari barang atau jasa tersebut harus diidentifikasi dan dinilai risiko. Nah, pada contoh ini, perusahaan tidak ada menerima barang atau jasa dari pelanggan sehubungan dengan proses produksi perusahaan. Jadi karena tidak ada barang pasokan pelanggan, termasuk juga jasa yang dipasok pelanggan dalam proses produksi perusahaan, maka kriteria ini tidak dapat diterapkan. Jadi perusahaan tidak perlu melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terhadap barang-barang dan jasa yang dipasok oleh pelanggan karena mereka tidak menerima itu. Jadi kriteria 5.3.1 tidak dapat diterapkan. Yang kedua, sub-elemen 6.6 di kriteria 6.6.1. Perusahaan tidak menerapkan kriteria ini karena perusahaan bergerak di bidang produksi, bukan bergerak di bidang jasa. Nah, karena ini perusahaan bergerak di bidang produksi dan tidak ada memberikan jasa kepada pihak lain, justru dia menerima jasa dari pihak lain dalam mendukung proses produksinya. Ya, jadi kriteria 6.6.1 tidak diterapkan, sedangkan kriteria 6.6.2 bisa diterapkan ya. Nah, kenapa demikian? Coba kita lihat apa yang diatur di dalam kriteria 6.6.2. 6.6.2. Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundangan ketiga, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Nah, kriteria ini diterapkan pada saat perusahaan menerima jasa layanan dari pihak lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika masih ada kriteria-kriteria lain yang
tidak dapat diterapkan karena kondisi kegiatan bisnis perusahaan yang tidak relevan, maka boleh ditambahkan pada kolom ini dan diberikan uraian penjelasannya apa alasan kenapa tidak bisa diterapkan. Nah, berikutnya uraian temuan ketidaksesuaian. Di sini uraian mengenai temuan yang tidak sesuai termasuk kategori minor, mayor, dan kritikal. Nomor, kriteria, bukti objektif, dan kategori temuan. Misalkan, kriteria 1.1.1, terdapat kebijakan ketiga yang tertulis bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran ketiga setelah komitmen terhadap peningkatan ketiga. Nah, bukti objektif ini menggambarkan kondisi real yang ada di perusahaan. Kebijakan ketiga perusahaan ditandatangani oleh safety manager. Nah, ini termasuk kategori temuan mayor. Kenapa kategori temuan mayor? Karena kategori temuan mayor itu adalah ketidaksesuaian yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan. Uraian ketidaksesuaian, kebijakan ketiga perusahaan tidak ditandatangani oleh pengurus atau pengusaha, sebagaimana ditetapkan pada PP nomor 50, pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1, penetapan kebijakan ketiga harus dilaksanakan oleh pengusaha. Dan pada lampiran 1, poin A, penetapan kebijakan ketiga. Di poin 2 dikatakan, penetapan kebijakan ketiga harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan. Nah, PP 50 ini adalah merupakan regulasi yang mensyaratkan bahwa penetapan kebijakan ketiga harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan. Sementara kondisi yang ada di perusahaan bahwa kebijakan ketiga itu ditandatangani atau disahkan oleh safety manager. Jadi ini sudah merupakan ketidaksesuaian terhadap apa yang diminta oleh peraturan perundangan. Maka kategorinya dianggap tidak memenuhi peraturan perundangan sehingga kategori temuannya masuk kategori mayor. Nah, yang kedua, di kriteria 6.1.1, petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Nah, kondisi yang ada di perusahaan, bukti objektif yang ditemukan oleh auditor, belum dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada proses pekerjaan dan lingkungan kerja karyawan di area FETFIT, dan pekerjaan tersebut telah menewaskan satu orang karyawan pada bulan Mei 2018. Nih, kategori temuannya masuk kategori temuan kritikal. Kenapa kritikal? Karena ketidaksesuaian yang ada itu dampaknya menimbulkan fatality dan meninggal dunia. Nah, uraian ketidaksesuaian kebijakan manajemen perusahaan dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada seluruh kegiatan dan lingkungan kerja sesuai prosedur belum dilakukan secara menyeluruh di perusahaan. Bahkan setelah kejadian kecelakaan pun yang telah mengakibatkan satu orang karyawan tewas, belum juga dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian terhadap proses kerja dan lingkungan kerja di area FETFIT sesuai kebijakan perusahaan. Jika kondisi ini akan tetap dibiarkan, maka dapat dipastikan bahwa pekerja di area kerja FETFIT memiliki risiko sangat tinggi untuk mengalami kecelakaan yang sama seperti kejadian sebelumnya. Jadi kondisi ini setelah kejadian kecelakaan itu belum juga dilakukan perbaikan apapun, sehingga dapat dipastikan bahwa pekerja di area ini akan memiliki risiko sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Jadi uraian ketidaksesuaian ini kita jelaskan mengarah kepada kondisi yang ada di perusahaan hubungannya dengan dampak atau fatality termasuk juga meninggal dunia yang bisa ditimbulkan oleh ketidaksesuaian ini. Berikutnya di kriteria 6.1.6, alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Kondisi yang ditemukan auditor objektifnya adalah ditemukan 2 orang pekerja di gudang yang tidak menggunakan APD sesuai prosedur perusahaan nomor tentang prosedur penggunaan APD di perusahaan. Ini kategori temuannya minor karena hanya ditemukan di gudang ya, sementara di lokasi yang lain semua pekerja sudah menggunakan APD sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam prosedur ini, termasuk juga sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan. Nah, uraian ketidaksesuaian kebijakan perusahaan terkait dengan penggunaan APD sesuai prosedur nomor 25 Pro SMK 3 belum dilaksanakan secara konsisten. Terbukti dari masih ada pekerja yang melakukan pekerjaan di gudang yang belum memakai APD yang telah disediakan perusahaan saat mereka melakukan pekerjaannya. Artinya kebijakan perusahaan tidak dilakukan secara konsisten. Terbukti dengan ditemukannya 2 orang pekerja yang masih belum menggunakan APD saat bekerja. Itu masuk kategori temuan minor. Nah, jika masih ada temuan-temuan ketidaksesuaian yang lain, boleh dilanjutkan di nomor-nomor selanjutnya Bapak Ibu ya. Sampai semua temuan-temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit harus diberikan uraian temuan ketidaksesuaian. Nah, catatan dalam menuliskan uraian temuan ketidaksesuaian. Yang pertama, tuliskan temuan dengan menerapkan prinsip LOR, Location, Objective Evidence, dan Reference. Location itu adalah lokasi di mana temuan itu ditemukan, misalkan seperti ini di gudang.
Nah, objective evidence adalah ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa yang ditemukan? Yaitu ditemukan 2 orang pekerja tidak menggunakan APD. Itu temuannya. Referensinya, reference adalah prosedur perusahaan nomor 25 Pro SMK 3 tentang prosedur penggunaan APD di perusahaan. Di prosedur 25 ini telah diatur bagaimana mekanisme penggunaan APD di perusahaan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Jadi referensinya ada, objektifnya ada, dan lokasinya ada. Kalau bisa ini diterapkan secara konsisten. Yang kedua, tuliskan bukti objektif dengan menggunakan bahasa pasif. Ya. Bahasa pasif itu diawali dengan biasanya kata di, bukan me. Bahasa pasif biasanya mudah ditangkap, mudah diartikan, dan memiliki interpretasi yang tunggal. Tidak memiliki interpretasi yang macam-macam. Poin 11, tindak lanjut. Tindak lanjut ini berisi saran perbaikan ketidaksesuaian. Pada poin ini, auditor harus menjelaskan seluruh kriteria yang tidak sesuai, termasuk juga kategorinya, mayor, kritikal, atau minor. Baru saran perbaikan. Di saran perbaikan disampaikan secara rinci temuan-temuannya, termasuk juga referensi atau peraturan perundangan yang mengatur, termasuk juga kebijakan internal perusahaan. Apakah itu prosedur kerja atau SOP yang berhubungan dengan temuan-temuan ketidaksesuaian tersebut. Seperti contoh kriteria 1.1.1 kategori temuan mayor. Saran perbaikan. Kebijakan ketiga perusahaan yang ditandatangani oleh safety manager agar diperbaiki dalam waktu paling lama 1 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengacu kepada PP nomor 50 pasal 7 ayat 1. Dan pada lampiran 1 PP nomor 50 tahun 2012. Setelahnya kebijakan ketiga yang lama harus ditarik kembali dari peredarannya sesuai aturan yang terdapat pada prosedur pengadilan dokumen di perusahaan. Selanjutnya Bapak Ibu, di poin 11 tindak lanjut. Ini berisi saran perbaikan ketidaksesuaian. Auditor harus menyampaikan tindak lanjut atas seluruh temuan-temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit, seperti contoh di sini, kriteria 1.1.1, kriteria 6.1.1, dan kriteria 6.1.6. Kategori temuan mayor, kritikal, dan minor. Nah, di kriteria 1.1.1, kategori temuan mayor, kebijakan ketiga perusahaan ini ditandatangani oleh safety manager agar diperbaiki dalam waktu paling lama 1 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengacu kepada pasal 7 ayat 1 PP 50, dan lampiran 1 PP 50 tahun 2012 pada item A poin 2. Setelahnya kebijakan ketiga yang lama harus ditarik kembali dari peredarannya sesuai aturan yang terdapat pada prosedur pengadilan dokumen milik perusahaan. Yang kedua di kriteria 6.1.1 kategori temuannya kritikal. Saran perbaikannya, identifikasi bahaya, penilaian dan penilaian risiko agar segera dilakukan di area kerja dan proses pekerjaan rapid paling lama 1 kali 24 jam. Jika belum dilakukan, pastikan agar pekerjaan tidak dilanjutkan karena belum ada upaya pengendalian yang dilakukan pasca kejadian kecelakaan sebelumnya. Di kriteria 6.1.6 kategori temuan minor agar ditingkatkan pembangunan kesadaran ketiga pekerja khususnya menyangkut seluruh kebijakan manajemen di bidang ketiga seperti pemakaian APD sehingga seluruh aturan terkait ketiga yang telah ditetapkan wajib dipenuhi pekerja pada saat melakukan kerjaan. Jika masih ada teman-teman Bapak Ibu bisa dilanjutkan lagi pada nomor selanjutnya, sebutkan kriterianya, sebutkan juga kategori temuannya, dan berikan saran perbaikan di mana temuan itu ditemukan, referensi kebijakan internal, termasuk juga peraturan perundangan yang mengatur sehubungan dengan temuan tersebut. Nah, untuk mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, penilaian kriteria audit SMK 3 ada 3 kategori teman. Kategori kritikal, temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Kategori mayor, ada 3 kondisi. Pertama, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, yaitu PDCA, Plan Do Check Act. Yang ketiga, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Ini minimal di 3 lokasi. Artinya, kalau ada temuan audit pada satu kriteria berada di 3 lokasi yang berbeda, itu bisa masuk kategori temuan mayor. Berikutnya kategori temuan minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Acuan lainnya ini bisa berupa kebijakan internal perusahaan, berupa prosedur kerja maupun SOP yang ada di perusahaan. Nah, poin 12, hasil audit. Hasil audit ini berisi kesimpulan presentasi perolehan hasil audit. Pada hasil audit ini, auditor memberikan kesimpulan presentasi perolehan hasil audit. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama kategori tingkat awal, kategori tingkat transisi, dan kategori tingkat lanjutan. Persentasi pencapaian hasil audit SMK 3 di tingkat awal, yaitu jumlah kriteria yang sesuai ditambah kriteria yang tidak dapat diterapkan atau notable, dibagi dengan seluruh kriteria audit pada tingkat awal, yaitu 64 kriteria dikali 100%. Pada tingkat transisi juga seperti itu, hanya yang berbeda adalah pembaginya ya,
122 kriteria dikali 100%. Pada tingkat lanjutan, persentase pencapaiannya, jumlah kriteria yang sesuai ditambah kriteria yang tidak diterapkan atau not applicable dibagi dengan jumlah seluruh kriteria audit pada tingkat lanjutan, yaitu 166 dikali 100%. Catatan, tidak ada temuan kategori kritikal atau mayor. Persentase pencapaian audit boleh dihitung apabila tidak ada satupun kategori temuan yang kritikal atau mayor. Nah, kalau ada ini berarti persentase ini tidak bisa dihitung, dianggap perusahaan tersebut belum berhasil menerapkan SMK. Nah, selanjutnya yang terakhir, rekomendasi. Rekomendasi dari lembaga audit kepada pemerintah atas perolehan hasil audit SMK 3 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014, Pasal 30 dikatakan di sini. Kategori perusahaan tingkat awal 64 kriteria, tingkat transisi 122, dan tingkat lanjutan 106 kriteria. Tingkat pencapaian 0 sampai 59% masuk kategori tingkat penerapan kurang, sedangkan 60 sampai 64 tingkat penerapan baik, 85 sampai 100 tingkat penerapan memuaskan. Nah, di sini hasil audit SMK 3 berdasarkan pencapaian perolehan hasil audit, lembaga audit atau auditor memberikan rekomendasi kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun rekomendasi itu mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan RI Nomor 26 Tahun 2014 di Pasal 30. Rekomendasi itu diberikan tentunya berdasarkan kategori tingkat pencapaian perusahaan, apakah dia diaudit pada tingkat awal, transisi maupun lanjutan, tingkat pencapaiannya seperti apa, apakah 0 sampai 59%, apakah 60 sampai 84, atau apakah 85 sampai 100%. Nah, rekomendasi yang diberikan, apakah tindakan hukum atau pembinaan bagi perusahaan yang wajib atau sukarela, apakah dapat sertifikat perak, dapat sertifikat emas, atau apakah dapat bendera perak maupun bendera emas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, nomor 13, data pendukung laporan audit. Itu berupa daftar hadir pertemuan, terdiri dari pertemuan pembuka atau pertemuan awal, pertemuan penutup atau pertemuan akhir. Termasuk juga jika ada pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan pada proses pelaksanaan audit. Berikutnya, respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian. Untuk menindaklanjuti hal ini, biasanya auditor menyerahkan formulir permintaan tindakan koreksi kepada auditi, khususnya pada temuan-temuan yang masuk kategori kritikal maupun kategori mayor. Nah, pihak auditi kita minta untuk mengisi form seperti ini. Nanti kita lihat rencana tindak lanjut mereka, kapan ditindaklanjuti, siapa yang menindaklanjuti, dan apa rencana tindakan perbaikan atau pencegahan yang mereka rumuskan. Realisasi tindak lanjut perbaikan tersebut kita pantau, kita verifikasi apakah memberikan dampak yang signifikan dan dapat mengurangi tingkat kategori temuan. Jika hasil perbaikan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu menurunkan kategori tingkat temuan menjadi minor, maka persentase pencapaian audit dapat dihitung. Dan jika sebaliknya, jika hasil perbaikan belum mampu menurunkan kategori tingkat temuan, maka perusahaan dianggap belum berhasil menerapkan SMK 3 sehingga perhitungan persentase pencapaian audit tidak dapat dilakukan. Nah, berikutnya, perbedaan interpretasi penilaian kriteria audit. Di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 Pasal 29 dikatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian kriteria audit SMK 3 antara perusahaan dengan lembaga audit, maka para pihak yang tidak menerima hasil audit dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dalam waktu paling lama 7 hari. Direktur Jenderal menetapkan hasil keputusan audit SMK 3 dalam waktu paling lama 2 hari. Nah, jika ada kasus seperti ini Bapak Ibu, biasanya kita belum boleh menuliskan laporan audit. Jika hasil keputusan dari Dirjen telah dikeluarkan, paling lama 9 hari setelah pengaduan dari pihak perusahaan, baru laporan audit final dapat kita terbitkan. Berikutnya distribusi laporan audit eksternal SMK 3. Laporan audit yang telah selesai diterbitkan, disampaikan kepada Menteri Tenaga CQ Dirjen, kedua Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, yang ketiga pengurus perusahaan yang diaudit. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan laporan audit SMK 3 sesuai dengan standar lampiran 3 PP nomor 50 tahun 2012. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Jika seandainya masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya pada waktu dan kesempatan pertama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam hormat dan salam safety.